Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai mengenal fungsi beta, pasangan sempurna dari fungsi gamma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Rahma dengan NPM 2403 2010 180 dari kelas Paralel D untuk mata kuliah Kalkulus 3 yang diampu oleh Bapak Nailul Hasan. Ya, berikut ini adalah outline yang akan saya jelaskan pada video hari ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada pengantar fungsi beta, yang ketiga ada definisi fungsi beta, yang keempat sifat-sifat fungsi beta, yang kelima penurunan hubungan dengan fungsi gamma, yang keenam contoh perhitungan fungsi beta, yang ketujuh ada grafik fungsi beta, kedelapan adalah penerapan fungsi beta, yang kesembilan ada distribusi beta, yang ke-10 ada perbandingan fungsi beta dan gamma, yang ke-11 ada kesimpulan, dan 12 ada referensi yang sudah saya gunakan. Next. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi beta. Kedua, menunjukkan hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Ketiga, menghitung nilai fungsi beta untuk beberapa contoh. Yang keempat ada memahami penerapan fungsi beta dalam integral dan probabilitas. Next, pengantar fungsi beta. Fungsi beta merupakan fungsi integral khusus yang banyak digunakan dalam kalkulus lanjutan dan teori probabilitas. Fungsi ini berhubungan erat dengan fungsi gamma, sehingga sering disebut sebagai pasangan sempurna dari fungsi gamma. Fungsi beta sendiri dikenalkan oleh Euler yang juga memperkenalkan fungsi gamma. Next, definisi fungsi beta. Fungsi beta didefinisikan sebagai B besar, P kecil dan Q kecil sama dengan integral 1 sampai 0, X pangkat P min 1 dalam kurung 1 min X tutup kurung dipangkatkan dengan Q min 1 min X. Dengan ketentuan P lebih dari 0 dan juga Q lebih dari 0. Berikut adalah sifat-sifat fungsi beta. Yang pertama adalah simetri. Dengan fungsi B PQ sama dengan BQP. Jadi, dalam fungsi ini hanya dibalik yang ada di dalam kurung. Jadi ketika B PQ akan berubah menjadi sama dengan BQP. Jadi misalkan P adalah 1, jadi P dan Q harus lebih dari 0. Jika P1 dan Q2, maka hasilnya adalah B2, 1. Jadi dibalik. Untuk hubungan dengan fungsi gamma, B PQ sama dengan gamma P dikali dengan gamma Q dibagi dengan gamma P plus Q. Untuk nilai khususnya, B P, 1 sama dengan 1 per P. Sedangkan jika B 1, Q sama dengan 1 per Q. Seperti itu. Next. Penurunan hubungan dengan fungsi gamma. Dari definisi gamma n sama dengan integral ta hingga 0 sampai ta hingga X pangkat n min 1 E pangkat min X dx. Nah, melalui substitusi X sama dengan 1T per 1 min T, dapat ditunjukkan bahwa B PQ sama dengan gamma Q dibagi dengan gamma P plus Q. Jadi hubungan dengan fungsi gamma ini, fungsi ini, itu didefinisikan dari fungsi gamma N ini. Nah, artinya fungsi beta bisa ditulis seluruhnya dalam bentuk fungsi gamma. Di sini ada contoh perhitungan fungsi beta. Dan contoh pertama ada B2,3. Jadi P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 3. Menggunakan rumus yang ini kita masukkan P dan Q-nya. Nah, ini 5. 5 dari mana? Dari P plus Q. Jadi 2 ditambah 3, 5.
Untuk itu, eh, ubah ke dalam bentuk faktorial, kemudian dihasilkan 1/12. Di sini ada contoh kedua. Contoh kedua ini P-nya 1/2 dan Q-nya 1/2. Dengan diubah ke dalam fungsi gamma, gamma setengah kuadrat, setengah pangkat 2, dibagi dengan gamma 1. Hasilnya adalah Pi, atau 3,14. Nah, di sini adalah grafik fungsi beta, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada penerapan fungsi beta. Nah, pada dunia statistika, distribusi beta dan uji hipotesis. Jadi, penerapan fungsi beta pada statistika itu digunakan untuk distribusi beta dan uji hipotesis. Pada matematika murni, fungsi beta digunakan untuk integral tak hingga dan transformasi integral. Pada bidang fisika, fungsi beta digunakan untuk perhitungan energi dan probabilitas kuantum. Sedangkan pada analisis numerik, fungsi beta digunakan untuk normalisasi fungsi sebuah distribusi. Next. Kemudian di sini ada distribusi beta. Aplikasi statistik. Distribusi beta memiliki bentuk fungsi f x alpha beta sama dengan x pangkat alpha min 1 dalam kurung 1 min x pangkat beta min 1 dibagi dengan b beta b alpha beta untuk 0 kurang dari x kurang dari 1, menunjukkan bagaimana fungsi beta berperan dalam pembobotan probabilitas. Kemudian ada perbandingan fungsi beta dan gamma. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat ditinjau. Pertama dari definisi. Pada definisi fungsi beta, integral itu yang digunakan dari 0 sampai 1. Sedangkan pada fungsi gamma, integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Bisa kalian lihat di sini. Fungsi gamma ini 0 sampai tak hingga. Sedangkan pada fungsi beta itu 0 sampai dengan 1. Next. Untuk variabelnya, fungsi beta memiliki dua variabel, yaitu P dan Q. P dan Q. Di sini variabelnya P dan Q, sedangkan kalau fungsi gamma itu variabelnya N. Kemudian, untuk hubungannya, fungsi beta itu memiliki hubungan dengan gamma. Kalau gamma berhubungan dengan tidak ada. Aplikasinya, fungsi beta digunakan untuk distribusi beta dan integral hingga, sedangkan fungsi gamma digunakan untuk faktorial kontinu ataupun distribusi gamma. Next. Kesimpulannya, fungsi beta adalah fungsi integral penting dalam kalkulus lanjut. Berhubungan langsung dengan fungsi gamma, memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan statistika, dikenal sebagai pasangan sempurna dari fungsi gamma karena keduanya saling melengkapi dalam analisis integral dan distribusi probabilitas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.